Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Rabu 29 November 2023. Saya ingin cerita sedikit terkait dengan dunia perwayangan. Di dunia pewayangan ada tokoh yang sangat populer, namanya Pendeta Durna. Anak-anak Gen Z mungkin nggak tahu nih ya, taunya Power Rangers gitu ya, Upin Ipin gitu ya. Makanya biar tahu saya kasih tahu, ada sosok yang sangat fenomenal, populer, sakti mandraguna, tokoh spiritual, yakni Pendeta Durna. Dulu disebut Pendeta Durna. Kalau hari ini mungkin ya lebih tepatnya Syekh lah, atau Hadratul Syekh, atau guru mursyid. Spiritualis yang sangat kondang, sangat populer, sangat disegani pada eranya di jagat perwayangan itu. Ia yang sebenarnya masa mudanya adalah anak seorang Brahmana yang miskin, nyaris terbuang. Kemudian bertemu dengan sosok putra bangsawan bernama Pangeran Drupada. Nah, melalui Pangeran Drupada ini kemudian dia mengenal dunia kebangsawanan. Dia mengenal kerajaan. Tetapi sayangnya kemudian Pangeran Drupada tidak mau menerimanya, tidak mau terus berakrab-akraban dengan Pendeta Durna ini pasca ia naik tahta kerajaan Pancawala namanya. Nah, tetapi tidak kehabisan akal, Pendeta Durna ini kemudian mendekati kerajaan Hastinapura. Nah, di kerajaan Hastinapura inilah kemudian sang Syekh Begawan Pendeta Durna mendapatkan tempat yang strategis, menjadi penasehat kerajaan, menjadi dewan pertimbangan kerajaan, dan suaranya didengarkan, suaranya dipatuhi oleh para punggawa kerajaan Hastinapura. Anak-anak bangsawan Hastinapura berebut untuk menjadi muridnya. Dan Pendeta Durna kemudian menjadi maha guru terpenting, maha guru spiritual terpenting bagi para bangsawan di Hastinapura. Pandawa dan Kurawa adalah kader-kader tokoh-tokoh muhibbin spiritual yang sangat setia. Semuanya mengagumi sosok guru besar Pendeta Durna ini. Sayangnya kemudian Pendeta Durna berlaku tidak adil. Dia pilih kasih terhadap murid-muridnya. Dia lebih mengasihi, mencintai Kurawa daripada Pandawa. Dia lebih mencintai anaknya, yakni yang namanya Aswatama itu, yang kemudian menjadi satu grup dengan para putra-putra Kurawa. Inilah sang Begawan Durna, Pendeta Durna, maha guru spiritual di negara Hastinapura ini mulai menampakkan ketamakannya. Anak-anak muda pada masa itu bisa diterima menjadi muridnya Pendeta Durna adalah sebuah kehormatan. Dan Pendeta Durna nampaknya menikmati kehormatan, kemuliaan, hedonisme di kalangan istana yang diberikan kepadanya. Dan dia tidak sembarangan menerima murid. Ada seorang pemuda desa namanya Ekalaya. Bambang Ekalaya ini begitu mengidolakan Pendeta Durna. Dia melamar menjadi muridnya, tapi kemudian ditolak oleh Pendeta Durna. Saking ngefans-nya, saking muhibbinnya Ekalaya dengan Pendeta Durna ini, kemudian dia belajar sendiri, otodidak, dengan membayangkan seolah-olah dididik oleh Pendeta Durna. Dan anehnya berhasil. Bambang Ekalaya ini berhasil menjadi seorang pilih tanding
seorang yang sakti mandraguna hanya berguru imajiner dengan Pandita Durna. Ini kemudian diketahui oleh Pandita Durna dan dipanggillah Ekalaya ini oleh Pandita Durna. Pandita Durna khawatir kesaktian Bambang Ekalaya ini akan mengalahkan murid-muridnya di Kurawa dan di Pandowo. Akhirnya sang Ekalaya, Bambang Ekalaya ini merasa bangga dipanggil oleh orang yang sangat diidolakan. Apapun permintaannya dipenuhi. Dan kelicikan Pandita Durna mulai kelihatan. Pandita Durna meminta jari Bambang Ekalaya yang bercincin itu dipotong. Demi sebuah pengabdian, demi sebuah bukti cinta. Dengan janji bahwa ilmunya akan disempurnakan setelah itu. Dan Bambang Ekalaya kemudian dikisahkan karena saking hormat, saking takzimnya dengan guru, ia fanatik buta, permintaan sang Pandita Durna dipenuhi dan tangannya kemudian dipotong. Dan padahal maksud dari Pandita Durna ini tidak lain adalah agar keterampilan memanahnya kemudian pudar, tidak bisa menyaingi murid-muridnya di Pandawa dan di Kurawa. Nah, setelah dipotong jarinya oleh Pandita Durna, Bambang Ekalaya ini bukannya kemudian disempurnakan ilmunya, tetapi justru kemudian meninggal dunia. Arwahnya dendam dengan Pandita Durna pasca dia dipotong jarinya dan meninggal dunia. Hedonisme yang ditunjukkan oleh murid-muridnya di Kurawa ini didukung oleh Pandita Durna ini. Dia pilih kasih. Dia membiarkan apapun yang dilakukan oleh anaknya Aswatama dan Balakurawanya itu. Dan pada sebuah etapa peristiwa lakon perang Baratayuda terjadilah perang saudara antara Balakurawa dengan Pandawa V dan pasukannya. Nah, pada pertempuran Baratayuda ini Pandita Durna, sang resi pemegang jubah keagamaan, sosok spiritualis kerajaan yang sangat dibanggakan, sampai kemudian ikut turun ke medan gelanggang, bahkan sempat menjadi panglima perang pasca panglima perang sebelumnya, yakni Resi Bisma gugur dalam pertempuran perang saudara itu. Pandita Durna dipancung kepalanya, meninggal dunia oleh muridnya sendiri yang bernama Trestayumda, yang pada saat itu jasadnya dirasuki oleh Bambang Ekalaya yang telah meninggal lebih dulu dan menyimpan dendam kepada orang yang diidolakan menjadi guru Pandita Durna. Itulah nasib akhir gugurnya Pandita Durna pada perang Baratayuda, seorang yang dipercaya menjadi penasihat agama, penasihat spiritual, tapi kemudian menggunakan otoritas spiritualnya untuk kepentingan duniawi, untuk mempengaruhi kerajaan, bersikap culas, bersikap licik, ingin menguasai tanah, wilayah orang lain, yang pada akhirnya harus terbunuh bahkan oleh muridnya sendiri. Mudah-mudahan sepenggal kisah dari gugurnya Pandita Durna pada kisah perang saudara Baratayuda ini bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Bahwa yang pertama, kita tidak boleh taklid buta terhadap orang walaupun jubahnya setebal dan sepanjang apapun. Ulama boleh berdekatan dengan kekuasaan dalam konteks untuk memberikan nasihat, tetapi bukan kemudian ikut campur dalam kekuasaan. Ikut campur, ikut mengendalikan posisi-posisi kerajaan. Ini sangat berbahaya dan ini menunjukkan ulama ini, ulama-ulama yang suka dengan hedonisme untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.